Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله لا نبي بعده. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah mengizinkan kita, memberikan kita nikmat, memberikan kita taufik dan hidayah untuk bisa thalabul ilm, sebuah amalan yang akan memudahkan jalan kita menuju ke surga. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi fariidatun ala kulli muslim. Talabul ilm, mencari ilmu. Kalau ada ilmu yang dibahas sama Allah sama Rasulullah, mustahil ilmu dunia. Enggak bakal ilmu tentang ekonomi dan lain sebagainya. Pasti ilmu apa? Ilmu syar'i. Ilmu yang sumbernya dari Al-Qur'an dan juga sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Talabul ilmi, belajar agama, belajar ilmu syar'i, fariidah, wajib ala kulli muslim, bagi setiap muslim. Fariidah itu beberapa ulama mengatakan maknanya sama kayak wajib. Tapi ada sebagian ulama juga yang mengatakan kalau dibilang fariidah itu berarti lebih ditekankan atasnya wajib. Kenapa? Ternyata salah satu sebab kenapa kok kita diwajibkan talabul ilm, belajar ilmu agama, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Kata Rasulullah, barang siapa yang belajar ilmu agama, maka Allah akan mudahkan bagi dia jalan menuju ke surga. Sehingga kata para ulama, thalabul ilm ini jalan menuju ke surga yang paling gampang. Jalan menuju ke surga memang ada banyak, betul. Ada orang yang Allah kasih kelebihan dia dalam urusan sedekah, sehingga dia kencang sedekahnya masuk surga dari pintu sedekah. Ada yang masuk surga dari pintu birrul walidain, ada yang dari pintu yang bermacam-macam. Tapi kata para ulama, jalan menuju ke surga yang paling mudah talabul ilm, maka Allah akan mudahkan kita. Karena untuk sedekah kita butuh ilmu, untuk bisa berlindung dari kebakhilan. Kita mau berlindung dari kebahilan dengan apa? Cek sertifikat tanah, tambah bakhil malahan. Dengan ilmu agama. Kita harus sabar, untuk bisa sabar ngadepin orang tua kita yang rewel, ngadepin istri, anak kita, tetangga. Yang semua ini pesannya Allah, suruh berbuat baik sama mereka, suruh jaga, ini jalan ke surgamu ini. Enggak ada cara lain. Kita bisa sabar dan bersyukur kecuali dengan cara apa? Kalau boleh ilmu, belajar. Kalau kita belajar ilmu agama, maka ilmu agama itulah yang akan memudahkan kita untuk bisa sabar, bisa bersyukur, bisa mengontrol hawa nafsu. Yang kata Allah Subhanahu wa taala, "Fa amma man khafa maqama rabbih", maka barang siapa yang khafa maqama rabbih, dia takut dengan makamnya Allah. Dalam segala situasi dia takut, dia ingat Allah punya makam yang tinggi, bisa ngelihat hambanya dimanapun dia berada. Sehingga dia takut dengan Allah. Wa nahan nafsa 'anil hawa, dan dia menahan dirinya dari hawa nafsunya. Menahan nafsunya untuk enggak liar kemana-mana, untuk enggak asal serobot yang haram. Apa kata Allah? Fa innal jannata hiyal ma'wa, maka surgalah tempat berakhirnya. Nah, untuk bisa takut sama Allah, gimana orang bisa takut sama Allah kalau nggak kenal sama Allah? Nggak tahu nama-namanya Allah yang indah,
nggak tahu apa saja yang sudah Allah perbuat untuk dia, nggak tahu bagaimana ilmunya Allah, betapa indahnya ilmunya Allah, gimana dia bisa takut sama Allah? Ya nggak bisa. Jadi untuk bisa takut sama Allah, untuk bisa tahan nafsu kita ini, yang mana manusia ini kesian kata Allah Subhanahu wa taala. Manusia ini kata Allah, la uqsimu bihadzal balad. Allah bersumpah dengan negeri Mekah. Wa anta hillum bihadzal balad wa walidin wa ma walad, dan demi bapak dan demi anak. Allah bersumpah dengan bapak, hubungan antara bapak dan anak, atau juga bisa dan demi Nabi Adam dan demi anak cucunya. Apa kata Allah? Laqad khalaqnal insana fi kabad. Aku telah ciptakan manusia fi kabad. Dikelilingi penderitaan manusia itu hidupnya itu. Ini Allah yang bilang. Allah bersumpah untuk mengatakan pernyataan ini. Allah bersumpah. Aku kelilingi manusia dengan penderitaan. Dari mulai lahir dia sudah nangis. Ini sudah menunjukkan bahwa dia akan diuji sama Allah. Dia harus berjuang melawan hawa nafsunya. Dia harus berjuang melawan musuhnya, yaitu setan. Dia harus berjuang melawan dunia. Dia harus selamat itu. Yang mau tarik dia ke neraka banyak. Tapi dia harus selamat. Kalau dia nggak selamat, apa? Lafi khusr dia. Nyemplung ke neraka jahanam selama-lamanya. Dan untuk bisa selamat dari itu semuanya, kita harus thalabul ilm. Maka thalabul ilm ini jangan dijadikan pilihan ya. Apapun pekerjaan kita, siapapun kita, jangan pernah berhenti dari yang namanya thalabul ilm, belajar, meskipun sedikit-sedikit. Dengarkan kajian itu harus terus. Dengarkan kalau bisa, kalau mau lebih semangat lagi, dengarkan kajian kitab, diselesaikan masalah tauhid, belajar yang betul masalah akidah, belajar betul masalah fikih. Terutama kata para ulama, ilmu yang paling wajib untuk dipelajari yang tadi Rasulullah bilang itu, thalabul ilm, wajib untuk dipelajari bagi seluruh muslim. Itu maksudnya apa? Ilmu yang wajib kita kerjakan. Jadi orang sudah wajib sholat, anak sudah umur 7 tahun. Sama Rasulullah sudah dikasih tahu, alimu abna'akum sholat, ajarkan anakmu sholat umur 7 tahun. Berarti sudah mulai diajarin. Kenapa? Karena sebentar lagi dia akan balik dan dia harus bisa sholat dengan cara yang benar. Dan untuk sholat dengan cara yang benar, dia butuh ilmu. Dia belum punya duit, masih belum wajib belajar zakat. Tapi kalau sudah punya duit, dia harus belajar cara zakat yang benar gimana. Supaya nggak ngawur zakatnya, supaya betul ya, haji dan lain sebagainya pun sama. Di sini insya Allah kita akan membacakan beberapa faedah dari surat Al-Fatihah. Surat yang sering diulang sehingga Allah SWT menyebut Al-Fatihah ini dengan ini saking hebatnya Al-Fatihah ini punya banyak nama. Di antara namanya Al-Fatihah, ya, pembuka, karena Al-Quran dibuka dengan surat Al-Fatihah. Kemudian juga dinamakan juga surat Al-Fatihah ini dengan surat Ar-Ruqyah. Kata Rasulullah, wa ma yudrika annaha ruqyah. Tahu nggak kamu Al-Fatihah itu ruqyah loh, kata Rasulullah. Jadi kalau anak kita meriang sakit, bacakan Al-Fatihah. Obat nggak apa-apa diminum. Dokter boleh datang, hijamah boleh. Tapi jangan lupa juga kata Rasulullah, ya ini dibaca ini ruqyah ini. Di antara nama Al-Fatihah apa? Ar-Ruqyah. Kemudian juga di antara namanya as-shalah. Di antara namanya adalah as-shalah karena dibaca ketika sholat. Kemudian juga di antara namanya al-mathani, yang diulang-ulang artinya, yang terus diulang-ulang. Allah SWT mengatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aku berlindung billah dengan nama Allah. Minasyaiton, dari setan. Setan ini sifat untuk iblis. Laknatullah alaih, yang diusir sama Allah dari surga. Dia sifatnya ini syaitan. Dia membangkang sama Allah. Manusia pun yang membangkang sama Allah syaitan juga. Minasyaitonirrajim, yang dilaknat sama Allah. Ya kata Allah, ukhruj minha. Iblis waktu dipecat sama Allah dari surga, ukhruj minha fa innaka rajim. Wa inna 'alaika la'nata ila yaumiddin. Keluar kau dari surga, sesungguhnya kau aku laknat mulai sekarang. Sudah distempel bakal diazab sama Allah. Neraka tempatmu. Wa inna 'alaika la'nah. Sesungguhnya aku laknat kau sampai hari kiamat nanti. Itu kita berlindung sama Allah dari iblis itu dan anak keturunannya. Dan kita membaca Al-Quran. Ini sumbernya ilmu ini sumber kesehatan ini. Wa nunazzilu minal Qur'an, aku turunkan Al-Quran, ma huwa syifaa'un, ada obat
lil mukminin, untuk orang-orang mukmin. Obat hati dan obat badan juga. Obat penyakit badan, panu dan lain sebagainya. Ini Al-Quran juga ini. Obat hati, galau dan lain. Ini Al-Quran ini obatnya. Makanya kita mau dapat manfaat besar, pasti setan itu apa? Enggak ridho pasti. Kata Allah SWT, "Inna syaitana lakum aduun." Sesungguhnya setan itu musuhmu. Fattakhidhuhu aduwa. Maka anggaplah dia sebagai musuh. Karena dia menganggapmu musuh juga. Anggaplah sebagai musuh. Innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Sesungguhnya dia mengajak gengnya, mengajak partainya untuk bersama-sama dia nyemplung ke neraka jahanam nanti. Dia nggak mau sendirian. Maka sama Allah, karena kita mau dapat fadilah yang besarnya Al-Quran ini, kita disuruh baca apa? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aku berlindung kepada Allah. Dan kata Rasulullah, yang berlindung kepada Allah, Allah akan lindungi dia. Allah itu nggak suka ngeprank, nggak kayak manusia. Sini. Saya kasih makanan. Begitu datang, bohong, nggak ada. Itu manusia itu. Allah nyeritain surga, pada akhirnya kita dimasukin neraka. Kita udah ngarep-ngarep, enggak bakal. Ya, jadi barang siapa yang beristiadah kepada Allah, Allah akan lindungi dia. Minta perlindungan sama Allah, Allah akan lindungi dia. Dan kita diajarkan untuk berlindung kepada Allah. Kenapa? Karena cuma Allah yang bisa melindungi. Jadi kalau baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim itu diresapi betul. Ada orang yang ragu-ragu dengan keislamannya, ada orang yang mendapatkan gangguan setan. Kata Rasulullah, kalau kau baca satu bacaan itu, Allah akan hilangkan semua yang ada di was-wasmu itu, di hatimu itu. Apa itu? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aku berlindung kepada Allah minasyaiton, dari setan, ar-rajim, yang terkutuk, yang jahat. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah. Maksudnya apa? Kenapa kok bismillah? Langsung bismillah. Dengan menyebut nama Allah. Maksudnya apa? Maksudnya adalah bismillah ini kita untuk tabarruk sebetulnya. Ya kan, banyak orang mau ngalap berkah kan? Ngalap berkah, keliling-keliling kemana-mana kan? Ini ngalap berkahnya di sini. Ini kata para ulama, ini bismillah ini. Kenapa kok bismillah? Dengan nama Allah. Maksudnya dengan nama Allah apa? Dengan nama Allah aku memulai pekerjaanku ini. Makanya bismillah itu disyariatkan untuk dibaca di setiap amalan kita. Kata Rasulullah, setiap amalan yang tidak dimulai dengan bismillah, maka terputus barokahnya, keputus. Jadi bismillah, aku memulai amalanku ini. Apa? Tergantung mau apa. Aku mau baca Al-Quran, aku mau pergi ke pasar, mau masuk rumah, bismillah. Dengan menyebut nama Allah, aku memulai perbuatan ini. Maksudnya, ngalap berkah. Atau juga bisa juga, atabarroku bismillah. Aku mohon berkah sama Allah, dengan menyebut namanya, yaitu nama Allah yang Allah itu. Allah itu punya nama banyak. Kata Allah, walillahil asma'ul husna. Sesungguhnya Allah punya nama-nama yang indah. 99 itu yang kita dapat di Al-Quran. Nanti ada lagi tambahan dari Rasulullah. Bahkan Rasulullah pernah bilang apa? Allah punya nama-nama yang Allah rahasiakan. Jadi Allah punya nama-nama yang banyak. Tapi nama-namanya Allah semua ini, yang paling besar, yang paling khusus apa? Ya Allah itu. Jadi kata para ulama, kalau kita memohon dengan nama Allah ini, berarti kita seakan-akan kita ngalap berkah dengan semua nama Allah yang ada. Bismillah ya Allah, aku minta keberkahan ya Allah. Aku memulai ini dengan menyebut namamu ya Allah. Seluruh namamu yang indah-indah itu ya Allah. Ar-Rahmanir Rahim. Dan di antara nama Allah yang Allah sebutkan apa? Dan ini nama Allah yang Allah paling banggakan ini. Ar-Rahman. Bayangkan ini nama Ar-Rahman ini hebat luar biasa kaum muslimin. Ya Allah ini punya nama-nama yang banyak. Di antara nama Allah itu yang ngeri-ngeri banyak. Al-Jabbar, yang maha memaksa, atau yang maha menguasai. Al-Qahhar, yang maha memaksa. Al-Kabir, yang maha besar. Al-Muta'al, yang maha tinggi. Al-Mutakabbir, yang maha sombong. Tapi yang paling sering dibanggakan sama Allah apa? Ar-Rahman. Bahkan di situasi-situasi yang genting, yang seharusnya waktunya Allah untuk membalas dendam kepada kita ini, hamba-hambanya yang banyak dosa ini, ya kan? Allah kan diantara sifatnya apa? Syadidun, maha keras, dan dzuntiqam. Allah itu dendam loh sama hamba-hambanya yang penjahat-penjahat itu, yang zalim-zalim itu. Oh, jangan dikira Allah lupa. Wala tahsabannallaha ghafilan amma ya'maludz zalimun. Jangan kau kira Allah itu lalai. Allah enggak ngelihat, Allah enggak ngeh dengan perbuatan orang-orang zalim. Jangan dikira.
Innama yuakhiruhum liyaumin tashkhasu fihi al-absar. Sesungguhnya Allah mengakhirkan. Diakhirkan semua Allah hukuman di hari kiamat nanti. Jadi di antara nama Allah apa? Di antara sifatnya Allah ya apa? Dzuntiqam, memiliki dendam. Di hari yang seharusnya Allah membalas dendamnya, yaitu di yaumil hisab. Allah ceritakan dalam Al-Quran, kejadian yaumul hisab, kata Allah apa? Wa khasyi'atil aswatu lirrahman. Dan pada hari itu, di yaumul hisab, ketika seluruh manusia berkumpul di padang mahsyar, di hari yang sangat menakutkan yang luar biasa, Allah mengatakan apa? Pada hari itu khasyi'atil aswat. Semua suara khusyuk, enggak ada yang ngomong ketika itu. Wa khasyi'atil aswat, semua suara terdiam khusyuk. Untuk siapa? Lirrahman. Untuk Allah yang Maha Rahman. Harusnya kan Allah menyebutkan apa? Semua suara khusyuk di depan Allah yang Maha kuat, yang Maha sombong, yang akan membalas dendam. Harusnya kan gitu ya. Itu kalau kita itu. Ini Allah apa? Lirrahman. Semua suara terdiam di depan Allah yang Maha merahmati, yang Maha akan menyayangi kalian semua. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Dikasih harapan kita sama Allah di hari kiamat itu. Manusia sudah semuanya sudah apa? Kata Rasulullah SAW, tidak ada satu orang pun yang mati kecuali dia akan menyesal. Kecuali dia akan menyesal. Tapi di hari itu, ketika kita ketakutan, kata Rasulullah, hari apa itu disebutnya? Banyak nama-nama hari kiamat. Ya, di antaranya Yaumul Faza'il Akbar. Hari Faza'. Tuh ya Faza' ya. Faza' apa Faza'? Takut. Al-Akbar, apa Akbar? Yang paling besar. Ketika itu hari ketakutan yang sangat besar. Semua manusia akan tertunduk ketika hari itu. Dan di situ Allah SWT masih ya mengibarkan, kurang lebih gitu bahasanya ya, bendera itu namanya Ar-Rahman itu. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ya, maka para ulama itu ketika menjelaskan apa saja yang bisa menghapus dosa-dosa kita, ya di antaranya amalan yang soleh, istighfar, tobat ya. Terus setelah mati apakah selesai? Ada yang masih bisa menghapuskan dosa kita? Enggak ada. Apa itu? Sholat jenazah, doanya anak kepada orang tua, sedekah jariyah, disebutkan banyak itu. Dan pada akhirnya dan juga syafaatnya para nabi dan rasul, syafaatnya orang soleh, dan pada akhirnya yang paling besar apa? Rahmatnya Allah. Itu yang paling akan banyak memasukkan manusia ke dalam surga. Makanya Allah seringkali ini banggakan namanya ini. Bahkan di surat An-Naba, gimana? Ya, itu yang pas ada Ar-Rahmannya itu. Kata Allah apa? Yauma yaqumur ruhu wal malaikatu saffa. Pada hari itu yaqumur ruh, Ruhul Quds, malaikat Jibril hadir, ikut hadir. Jadi nanti di hari Yaumul Hisab itu seluruh malaikat turun nonton kita, ngelihat kita mau dihisab semua. Yauma yaqumur ruhu, pada hari itu malaikat Jibril hadir. Wal malaikatu, dan seluruh malaikat saffa, berbaris mereka semuanya. La yatakallamuna, tidak ada yang berani ngomong. Illa man adzina lahur rahman, kecuali yang diizinkan sama Allah yang Maha Rahman. Allahu Akbar. Ya, sudah ngancem-ngancem kita, Maliki Yaumiddin, ya, kita ketakutan, ternyata apa di hari kiamat Allah akan rahmati kita yang luar biasa. Tapi ingat, rahmatnya Allah itu hanya akan didapatkan sama orang-orang yang enggak GR. Ya, jadi dia betul-betul takut sama Allah, berusaha dengan maksimal, tapi khawatir. Itu orang beriman. Khawatir amalnya nggak diterima sama Allah. Justru inilah orang soleh. Dia berharap untuk sama Allah dimasukkan dalam golongan orang-orang soleh. Yaitulah orang soleh. Siapa orang soleh? Orang yang selalu doa sama Allah supaya dimasukkan ke dalam rombongan orang soleh. Siapa orang yang diterima tobatnya sama Allah? Orang yang tobat sama Allah sampai mati, meskipun dosanya sudah 100 tahun yang lalu misalnya. Tiap ingat dia istighfar tobat, dia takut sama Allah belum diampuni, belum diterima tobatnya, terus sampai mati. Itu berarti diterima tobatnya sama Allah. Itu berarti orang soleh. Ar-Rahman, tapi nama Ar-Rahman ini Dzu rahmatin wasi'ah, yang memiliki kasih sayang yang maha luas. Sampai-sampai orang kafir pun dapat dengan namanya Allah Ar-Rahman ini.
Semua Allah disayang. Orang kafir disayang sama Allah. Setan bahkan iblis pun disayang sama Allah. Itu dengan namanya Ar-Rahman ini. Tapi nama Ar-Rahman ini atau tadi itu buat orang-orang kafir dan setan tadi itu selesai ketika mati atau ketika hari kiamat. Udah, Allah nggak rahmati lagi itu iblis dan juga orang-orang kafir. Setelah itu apa? Untuk orang-orang mukmin, rahmatnya Allah untuk orang-orang mukmin itu lebih ke namanya Allah yang Ar-Rahim itu. Ar-Rahim. Makanya Allah SWT mengatakan wa kana bil mu'minina rahima. Allah itu semua orang-orang mukmin rahim. Rahmat yang khusus. Jadi orang mukmin dapat dua, dapat Rahman sama dapat Rahim. Rahmat yang terus bersambung sampai dia mati, setelah hari kiamat pun tetap dirahmati sama Allah. Itu lewat namanya Ar-Rahim. Jadi nama-namanya Allah ini hebat ya. Ar-Rahman, Ar-Rahim. Padahal sama-sama artinya sayang. Tapi beda. Ar-Rahman artinya tadi itu dzu rahmatin wasi'ah, yang memiliki rahmat yang maha luas. Yang Ar-Rahim dzu rahmatin wasilah, yang memiliki maha rahmat yang memiliki rahmat yang bersambung terus selama-lamanya. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya, jadi ini dipelajari supaya kita kalau ngaji, kalau baca Al-Fatihah ketika sholat kita inget-inget ini. Tentunya beda orang yang khusyuk inget sama orang yang cuma sekedar baca aja. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Apakah Allah butuh untuk dipuji? Enggak, tapi Allah berhak untuk dipuji. Allah satu-satunya yang berhak dan pantas untuk mendapatkan pujian. Dengan pujian yang khusus, yaitu Alhamdulillah ini. Alhamdulillah, segala puji, seluruh pujian bagi Allah. Apa bedanya pujian kita sama makhluk dengan pujian kita sama Allah? Kalau pujian sama makhluk, ketika makhluknya berbuat baik baru dipuji. Kalau Allah enggak. Semua perbuatannya Allah. Meskipun yang secara kasat mata kelihatannya jelek. Menurunkan musibah misalnya. Ngasih kita penyakit. Yes, kelihatannya jelek. Tapi tetap Alhamdulillah. Makanya Rasulullah kalau ada masalah, Rasulullah doanya apa? Bacanya apa Rasulullah? Alhamdulillahi ala kulli hal. Kalau urusannya Rasulullah lancar, nggak ada kendala, Rasulullah bilang apa? Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Kalau ada kendala, gagal, alhamdulillah ala kulli hal. Segala puji bagi Allah dalam seluruh suasana. Segala episode kehidupan kita, segala puji bagi Allah. Dan itu hanya boleh untuk Allah. Pujian semacam ini hanya boleh untuk Allah SWT. Alhamdulillah, Allah ketika menyebut dirinya dengan nama Allah, berarti Allah menyuruh kita untuk menyembah Allah. Allah punya nama banyak. Di antara nama Allah, Allah yang artinya apa? Diambil dari kata-kata ilahun. Yang artinya apa? Yang disembah. Itu artinya Allah. Allah mengatakan segala puji bagi Allah. Itu berarti Allah menyindir kita. Ini terkandung di dalamnya tauhid uluhiyah. Yang boleh kau puji seperti ini, di segala waktu kau ibadahi hanya Allah yang maha disembah ini. Gak ada, selain Allah ilah gak ada. Siapa itu Allah sehingga kita puji? Rabbil alamin. Rabbul alamin, ini juga nama Allah yang lain ini, Rabbun, pemelihara. Allah itu, kenapa kok Allah minta disembah? Allah nyindir kita dengan namanya Allah, segala puji bagi Allah, segala puji bagi Dia yang berhak disembah. Kenapa? Rabbul alamin, pemelihara seluruh alam, alam jin, alam manusia, alam binatang, alam laut, alam tanaman, semuanya Allah yang memelihara. Yang memelihara semuanya Allah. Rabbun di sini artinya secara bahasa Indonesia memelihara, tapi secara bahasa Arab kata para ulama, Rabbun itu yang memiliki sifat-sifat indah dan yang paling besar tiga ini, sifat-sifat pemelihara dan yang paling besar tiga sifat. Apa itu? Perhatikan. Al-khalqu, menciptakan, war-razqu, memberi rizki, diciptain nggak terus ditinggal sama Allah, dikasih rizki itu kita. Terus apa yang ketiga? At-tadbir. Ada yang bilang juga al-mulk, merajai. At-tadbir, apa at-tadbir? Mengatur alam semesta. Diatur ini semesta sama Allah ini. Kita dikasih matahari, mataharinya diatur sama Allah berapa jaraknya. Pagi sama Allah, kita disuruh cari ma'isyah. Dibikin suasananya segar, kita bisa keluar. Ya. Begitu malam sama Allah dibikin gelap supaya kita bisa istirahat. Itu at-tadbir, diurusi ini hamba-hambanya ini.
Kata Allah Subhanahu wa taala, "Kulla yaumin huwa fi sya'an." Allah Subhanahu wa taala kulla yaumin, setiap hari, fi sya'an, berada dalam urusan-urusan yang penting, dalam urusan-urusan yang besar. Allah enggak nganggur. Kata orang Yahudi, Allah setelah menciptakan langit dan bumi dalam 6 hari, terus setelah itu ngapain? Kata Yahudi, tsummastarah, kemudian istirahat Allah. Hari Sabtunya istirahat sudah. Allah bantah dengan firman-Nya dalam surat Qaf, "Walaqad khalaqnas samawati wal arda wa ma bainahuma." Telah aku ciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya. Fi sittati ayyamin, dalam 6 hari. Wa ma massana min lughub, kata Allah. Dan tidak ada sedikit pun kecapean, keletihan yang menyentuh kita, kata Allah. Yang menyentuhku. Ya, jadi setiap hari Allah itu apa? Sibuk, kulla yaumin huwa fi sya'an. Setiap hari Allah dalam urusan-urusan yang penting. Di antara urusannya apa? Kata Allah Subhanahu wa taala, "Qul ma ya'ba'u bikum rabbi laula du'aukum." Katakan wahai Muhammad dalam surat Al-Furqan, Allah enggak akan pedulikan urusan kalian kalau bukan karena doa yang kalian panjatkan. Jadi di antara urusan Allah itu ngabulkan doa-doa kita, didengarkan doa-doa hambanya. Yang enggak doa, dia mau ngapain diurusin? Ya enggak, Mas? Betul ya? Benar ya, Rehan ya? Yang enggak doa mau ngapain diurusin? Alhamdulillahirabbil alamin. Pemelihara, bayangkan pemelihara. Jadi kita kalau lagi capek-capek yang ngurusin anak, nyari rezeki susah, ini ingat-ingat ini. Ada yang melihara kita, bukan kita yang melihara anak-anak kita. Ya, ada di belakang sana yang memelihara kita dan keluarga kita. Ya Allah, tolong ya Allah, serahkan sama Allah. Itu namanya tawakal itu. Kita tetap tawakal itu bukan tidur, saya tawakal. Enggak, tawakal itu amalan hati. Gimana tawakal itu? Kita kerja, capek ya istirahat. Tapi hati kita terus nempel sama Allah. Bergantung sama Allah. Ya Allah, Engkau ya Allah. Engkau yang bertanggung jawab terhadap anak-anakku ini, ya Allah, terhadap diriku ya Allah. Engkau yang mengatakan, "Nahnu narzuqukum wa iyyahum." Aku yang akan memberi makan kamu dan mereka semuanya, kata Allah. Ketika Allah mengatakan, "Jangan kau bunuh anakmu, wala taqtulu auladakum min imlaq." Jangan kau bunuh anakmu karena takut enggak bisa makan. Aku yang kasih makan kamu dan anakmu. Jadi gitu. Jadi kalau kerja itu yang dilihat itu, ya. Jangan malah bingung sama warung sebelah, bingung sama teman-teman kita keker harta. Waduh, dia udah dapat, saya belum. Dia udah laku, saya belum. Jangan, waduh, susah. Min syarri hasidin idza hasad, ini habis waktunya, enggak ada waktu untuk mikirin. Pikirkan nih Rabbil Alamin ini loh, ya Allah, Engkau lah Rabbul Alamin ya Allah. Makanya doanya semua nabi apa? Rabbana. Ya. Doanya Rasulullah, Rabbi zidni ilma. Rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana. Apalagi Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Doanya Nabi Adam. Rabbi inni masani ad-durru anta arhamur rahimin. Doanya Nabi siapa? Ayub. Ya Allah, ya Rabb, inni masani ad-durr wa anta arhamur rahimin. Doanya Nabi Nuh, fada'a rabbahu. Maka Nuh pun berdoa kepada Rabbnya, memanggil. Doa itu kan bahasa aslinya kan panggilan artinya. Id'i fulan, panggilkan fulan. Dakwah, panggilan. Ya. Fada'a rabbahu, Nabi Nuh ketika dikalahkan sama kaumnya, 1000 tahun dakwah sama kaumnya dihina-hina. Sampai mau dirajam, wah segala macam udah. Terakhir kata Allah apa? Fada'a rabbahu. Maka Nabi Nuh pun memanggil Rabbnya, pemeliharanya. Anni maghlubun ya Allah, sesungguhnya aku kalah ya Allah. Aku kalah ya Allah. Fantasir, maka menangkanlah aku ya Allah. Kemudian apa kata Allah? Fafatahna abwabas sama'i bima'in munhamir. Maka aku bukakan pintu langit sehingga menggebyurkan air. Biasanya air hujan itu cantik. Fataral wadqa yakhruju min khilalih. Allah kumpulkan air hujan itu. Allah kumpulkan awan. Begitu kumpul sama Allah diturunkan dengan cara yang cantik. Gimana? Taral wadqa yakhruju min khilalih. Engkau lihat tetesan-tetesan air keluar dari awan-awan itu. Sehingga mengenai hambanya. Sehingga kita kena tetesan itu senang gitu. Alhamdulillah. Ini Nabi Nuh
Begitu Nabi Nuh doa seperti itu, kata Allah apa? Fafatahna abwaabas sama. Kami buka pintu itu, awannya itu airnya dibuka sama Allah sehingga digerujuk sama Allah bima'in munhamir, disiram hancur tuh dunia itu. Doa minta sama Allah Nabi Nuh. Jadi doanya para nabi itu Rabbun, yang menunjukkan apa? Yang peduli sama urusan kita. Nggak ada yang lain. Wallahi demi Allah nggak ada yang lain. Nggak ada. Yang peduli sama urusan kita siapa? Rabb kita Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kita sembah itu yang peduli sama urusan kita. Makanya Allah subhanahu wa ta'ala yang alhamdulillah segala puji bagi Allah. Kenapa kok dipuji? Rabbil alamin, memelihara alam semesta. Seluruh semesta dipelihara sama Allah. Enggak terus karena banyak makhluknya kita enggak diperhatikan, enggak. Diperhatikan betul gitu sama Allah. Ar-Rahmanir Rahim, lagi diulang lagi sama Allah nama ini. Dibanggakan lagi sama Allah. Ar-Rahmanir Rahim. Kenapa kok harus dipuji? Ya, karena dialah Allah yang maha penyayang, pengasih dan penyayang. Itu kalau bahasa Indonesianya, bahasa Arabnya apa? Dzu rahmatin wasi'ah, yang memiliki rahmat yang maha luas. Sampai-sampai kata Allah apa? Inna rahmati sabaqat ghadabi. Sesungguhnya sifat rahmatku itu memakan sifat marahku. Allah juga punya sifat marah. Ya, kabura maqtan indallah. Allah punya maqat. Allah punya sukhat. Benci sama hambanya itu Allah punya. Tapi kata Allah apa? Rahmatku ini meliputi marahku, mengalahkan marahku. Doanya malaikat apa? Rabbana wasi'ta kulla syai'in rahmatan wa ilma. Ya Allah, sesungguhnya rahmat dan ilmumu itu mencakup segala sesuatu ya Allah. Tersebar dimanapun ya Allah. Enggak ada satu tempat kecuali ada rahmat dan ilmunya Allah di situ. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Ini Ar-Rahmanir Rahim, di situ berarti ada tauhid apa? Tauhidul asma was sifat. Bahwasanya Allah punya nama-nama yang indah. Ini Ar-Rahmanir Rahim. Dan nama-nama itu cuma milik Allah. Dan sumber kita menetapkan nama-nama itu apa? Ya karena Allah sebutkan di Al-Qur'an dan sunnahnya Rasul. Tadi Rabbil Alamin mengandung tauhid rububiyah. Berarti yang ngurusin saya selama ini, menciptakan saya, ngasih saya rezeki, ngatur dunia saya Allah ini. Itu tauhid rububiyah. Kemudian Maliki yaumiddin. Allah lah raja atau pemilik. Ini dua-duanya benar. Makanya ada yang baca Maliki yaumiddin, ada yang baca Maliki yaumiddin, ada yang manya pendek, ada yang manya panjang. Dua-duanya betul. Kalau manya panjang artinya pemilik, kalau manya pendek artinya apa? Raja. Rajanya apa? Maliki yaumiddin, hari pembalasan. Apakah sekarang bukan raja? Raja, kapanpun Allah raja. Tapi kerajaan Allah itu Allah akan tampakkan nanti. Ini sekarang kita lagi diuji sama Allah. Kita mau ngapa-ngapain, Allah lihat aja. Tapi Allah akan tampakkan kerajaannya dan kepemilikannya itu kapan? Yaumiddin. Di hari kiamat, di hari pembalasan nanti. Sehingga kita juga harus sadar ketika kita baca ini. Ada hari pembalasan itu ada. Dan pada hari itu kita akan diam semuanya. Enggak ada yang, ya, kata Allah apa? Yauma idzin la takhfa minkum khafiyah. Pada hari itu enggak ada lagi rahasia-rahasia kalian. Dibongkar semua Allah. Ketahuan semua siapa penjahat, siapa munafik, siapa mukmin, siapa kafir, kelihatan semua pada hari itu. Sehingga kita harus sadar ketika kita baca Maliki yaumiddin, kita ingat-ingat. Masih punya kezaliman sama siapa ini? Masih punya salah sama siapa ini? Karena akan dibalas semua sama Allah di Maliki yaumiddin, di hari pembalasan nanti. Kemudian sampai di sini, ini haknya Allah. Al-Fatihah itu terbagi menjadi dua. Kata Rasulullah, qasamtus salata baini wa baina abdi nisfain. Aku membagi salat, maksudnya membagi Al-Fatihah ini, makanya di antara nama Al-Fatihah apa? As-salat. Aku membagi Al-Fatihah, aku membagi As-Salat, yaitu Al-Fatihah, menjadi dua bagian. Idza qala abdi alhamdulillahi rabbil alamin, qultu hamidani abdi. Bayangkan, doa kita itu satu-satu diperhatikan sama Allah, dibalesin sama Allah. Alhamdulillahi rabbil alamin, maka Allah bilang apa? Hambaku memujiku. Wa idza qala ar-rahmanir rahim, qultu majjadani abdi. Hambaku meninggikan aku. Wa idza qala maliki yaumiddin qultu athna alayya 'abdi. Hambaku
membagus-baguskan namaku. Kurang lebih artinya sama. Intinya memuji Allah. Wa idza qala 'abdi iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kata Allah apa? Hadza baini wa baina 'abdi. Ini iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in itu baini wa baina 'abdi. Ini hakku dan haknya hambaku. Kata para ulama, semua kebaikan kitab-kitab yang ada sebelum kita, Injil, Taurat, Zabur, itu dikumpulkan di Al-Quran. Jadi kalau bilang agama Kristen agama yang damai, ya berarti kebaikan yang ada di Kristen itu semua Allah dikasihkan ke Islam. Tenang, kita harus bersyukur semua Allah. Dan kebaikan Islam itu alias Al-Quran ini semua Allah dikumpulkan di sini, kebaikan-kebaikan kitab-kitab sebelumnya, dan kebaikan Al-Quran semuanya terkumpul di mana? Al-Fatihah. Semua Allah dikumpulkan di Al-Fatihah, intinya Al-Quran ini. Dan lebih lagi, Al-Fatihah ini intinya apa? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini intinya kita hidup di dunia, iyyaka na'budu, ya Allah hanya kepadamu aku menyembah ya Allah, wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepadamu aku minta tolong ya Allah. Maka kata para ulama, jangan pernah kita melewati episode-episode kehidupan kita ini kecuali kita sedang dalam satu dari dua hal ini. Kalau enggak kita lagi iyyaka na'budu atau kita lagi iyyaka nasta'in. Kalau enggak kita lagi nyembah Allah, ibadah sama Allah, atau kita lagi urusan dunia, tapi kita dalam urusan dunia itu minta tolong sama siapa? Allah. Itu aja udah. Kita camkan di kepala kita. Kita camkan di hati kita. Lagi sholat, ya berarti iyyaka na'budu. Habis sholat, kerja, dagang, ya berarti iyyaka nasta'in. Minta tolong sama Allah. Kemudian ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkan aku ya Allah siratal mustaqim, jalan yang lurus. Ya, kita butuh hidayah. Kenapa kita minta terus? Kita sudah di atas jalan Islam ya, tapi kita juga minta sama Allah supaya jangan digeser ya Allah jalanku ini ya Allah. Jangan kau sesatkan aku di tengah-tengah ya Allah. Tetapkan aku di hidayah ini. Atau tambahkan hidayahku. Supaya aku lebih dapat hidayah lagi. Jadi bisa bagi-bagi, bisa ngajak yang lain. Itu makna ihdinas siratal mustaqim. Atau bisa juga maknanya ketika seorang hamba minta hidayah sama Allah ke jalan yang lurus, maka maksudnya adalah dua hidayah. Yang pertama hidayatul Islam, yang kedua hidayatus sunnah. Minta sama Allah supaya dituntun ke jalan Islam. Kalau sudah Islam, ya kita minta dituntun untuk kita berjalan di atas jalan Islam yang sesuai sunnahnya Rasul. Jangan yang belok-belok. Jangan Islam-Islam yang sesat. Seperti apa itu jalan yang lurus itu? Siratal ladzina an'amta alaihim, yaitu jalan orang-orang yang Engkau beri nikmat. Siapa mereka yang diberi nikmat sama Allah? Disebutkan dalam surat An-Nisa, ya, "Man yuti'illaha war rasula fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu alaihim." Barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, maka mereka akan bersama orang-orang yang diberi nikmat sama Allah. Kalau kita taat sama Allah dan Rasul di dunia ini, kita mati, kita akan dikumpulkan bersama orang-orang yang dikasih nikmat itu. Siapa itu? Minan nabiyyin, para nabi. Wasiddiqin, para siddiq, contohnya Abu Bakar. Wasyuhada, para syuhada. Umar, Utsman, Ali itu syuhada semua. Wassalihin, dan juga orang-orang saleh. Betapa indahnya, ya, dibangkitkan dari kuburan, sekitar kita orang-orang saleh. Kenapa? Karena di dunia yang ditiru mereka orang-orang saleh. Kata Rasulullah, almar'u ma'aman ahab. Setiap manusia akan dibangkitkan bersama yang dia cintai. Kalau cintanya pemain bola, Cristiano Ronaldo, dia begitu dibangkitkan sama Allah, ya di sebelahnya Cristiano Ronaldo, Michael Jackson, Michael Jordan, na'udzubillah min dzalik. Ayo. Fadhol, nanti minta tolong sama dia, na'udzubillah min dzalik. Jadi hati-hati, urusan memilih idola itu juga penting juga itu, hati-hati. Ada seorang badui datang ke Rasulullah, cerita sudah masyhur. Ya Rasulullah, mata sa'ah. Ya Rasulullah, kapan itu hari kiamat ya Rasulullah? Dan Rasulullah ini tiap ditanya hari kiamat selalu nggak pernah jawab hari sekian-sekian. Karena Rasulullah memang nggak tahu. Ditanya sama Jibril juga, tidaklah yang ditanya lebih pintar daripada yang bertanya. Karena sama-sama nggak tahu. Ya Rasulullah, mata sa'ah. Ya Rasulullah, kapan itu ya Rasulullah hari kiamat? Kata Rasulullah, wa madza a'dadta laha? Apa yang sudah kau persiapkan untuk hari kiamat itu? Maka si badui itu bilang apa?
Ma'adatu syai'an illa hubbullahi wa rasuluh. Aku belum menyiapkan apapun kecuali aku cinta sama Allah dan Rasulnya. Maka Rasulullah mengatakan, anta ma'aman ahbabta. Engkau bersama siapa yang kau cintai di hari kiamat. Nah, jadi hati-hati ya. Jangan sembarangan cinta. Hati-hati sama anak-anak kita. Jangan sampai cinta sama na'udzubillah artis-artis dan lain sebagainya. Na'udzubillah min dzalik. Siratal ladzina an'amta alaihim, ya Allah, tunjukkan aku jalan orang-orang yang kau beri nikmat ya Allah, yaitu jalannya para nabi dan juga orang-orang saleh, siddiqin wa syuhada. Ghairil maghdubi alaihim, jangan jalan orang-orang yang kau murkai ya Allah. Ini juga berarti bukti Allah juga murka juga, ada sifat murkanya Allah, ada sifat marah Allah. Siapa yang Allah murkai ini? Kata para ulama, siapa? Yang dimurkai sama Allah siapa? Yahudi, Yahud. Ibnu Katsir juga menyebutkan humul Yahud. Ini kata Ibnu Abbas juga sama. Siapa yang dimurkai sama Allah ini? Tunjukkan aku jalan yang lurus ya Allah. Jangan jalan orang yang engkau murkai, engkau marahi ya Allah. Siapa mereka? Al-Yahud. Contohnya Yahud. Kenapa? Karena dia punya ilmu nggak diamalkan. Dia tahu betul Yahudi itu. Tahu betul ya. Islam itu seperti apa, Muhammad Rasulullah itu sifatnya bagaimana, bakal tinggalnya di mana, detail tahu Yahudi itu. Makanya Yahudi berbondong-bondong di tahun-tahun 571 Masehi ya, sebelum itu ya, berbondong-bondong Yahudi apa? Pindah ke Madinah karena dia sudah tahu Muhammad nabi terakhir bakal muncul di tempat yang banyak pohon kormanya. Dia tahu detail. Mungkin kalau kita sekarang bingung, negara Arab mana nih korma semua? Yahudi tahu dia, Madinah, dipilih sama dia Madinah, Yathrib. Begitu dia tinggal di Yathrib, ketemu sama orang-orang Arab. Setiap hari orang-orang Arab, kalau ribut sama mereka akan dijanjiin. Si Yahudi akan bilang, demi Allah wahai orang-orang Arab, sebentar lagi akan muncul Nabi dari kita, dan kita dengan Nabi tersebut akan memerangi kalian. Akan memerangi, terus ngomongnya gitu terus si Yahudi itu. Lah kok pada akhirnya apa? Tahun 571 Masehi, 21 April, hari Senin 12 Rabiul Awal, Rasulullah lahir di mana? Di bangsa Arab. Apa enggak jengkel tuh si Yahudi? Ya makanya jangan sombong. Lahir dari bangsa Arab ternyata, subhanallah. Ghairil maghdubi alaihim, bukan jalan orang-orang yang kau murkai Allah seperti Yahudi ini, yang punya ilmu tapi enggak diamalkan sama dia, waladhdallin, dan jangan juga engkau tunjukkan aku jalan orang-orang yang sesat. Kata para ulama, siapa? Humun Nasara. Kesian Nasara ini. Agamanya diobrak-abrik. Siapa yang punya andil ngobrak-abrik agamanya? Ya mereka sendiri plus Yahudi yang tadi itu. Hebat emang Yahudi ini. Ya, diobrak-abrik itu agama Nasara. Kesian orang Nasara. Maka Umar bin Khattab ngeliat orang Nasara nangis-nangis. Umar bin Khattab, kenapa ya Amirul Mukminin? Aku ingat firman Allah apa? Amilatun nasibah. Rajin beramal tapi nasibah, dapatnya capek aja. Karena tersesat nggak ada ilmunya. Humun Nasara. Waladhdallin ini. Siapa Nasara itu? Rajin beramal tapi nggak ada ilmu. Berarti jalan yang lurus adalah jalan yang menggabungkan antara ilmu dan juga amal. Jadi agama Islam ini ya agama yang punya ilmu dan juga punya amal. Mengajarkan kita untuk belajar agama dan juga mengamalkan agama tersebut. Itulah jalan yang lurus. Sehingga kita nggak jadi seperti Yahudi yang nggak mengamalkan ilmunya, dan kita nggak jadi seperti Nasara yang punya ilmu beramal tapi nggak punya ilmu, tanpa ilmu. Itu yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.